kembali lagi di TikTok bersama saya Dr. Hewan Syahila Eka Putri, dan saya hari ini tidak sendiri Powerens. Kita bertemu dengan Dr. Engla. Halo Powerens. Oke, Dok Engla, gimana kabarnya hari ini? Hari ini alhamdulillah kabar saya baik. Gimana dengan Dr. Syahila sendiri? Alhamdulillah sangat baik. Wah, Masya Allah ya. Masya Allah, Alhamdulillah. tabarakallah. Oke, syukron. Oke, Dok Engla, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat-sangat mengerikan. Wih, apa tuh dok? Biometra. Wow, biometra ya. Yuyur jenggal. Sorry, bercanda. Nah, biometra itu apa sih, Dok? Dokter tahu nggak sih biometra itu apa? Oke, di sini kita akan membahas sedikit tentang biometra ya dok ya. Sebelumnya biometra itu emang sering kita jumpai pada anjing maupun kucing. Jadi mungkin ada pertanyaan nih, biometra itu sebenarnya apa sih kayak gitu kan? Biometra itu sendiri sebenarnya terdiri dari dua kata, yaitu pio dan juga metra. Pio itu sendiri artinya adalah pus atau nanah, sedangkan metra itu metrium atau rahim ataupun uterus pada kucing maupun anjing. Jadi di sini dapat kita artikan bahwa biometra itu merupakan adanya akumulasi nanah ataupun cairan yang ada pada yang terkumpul. It's okay. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa biometra itu sendiri merupakan adanya akumulasi nanah yang berada pada rahim dari anabul itu sendiri. Oke. Lalu Dok, selain biometra kan mungkin ada orang yang menganggap biometra itu endometritis. Nah, endometritis dan biometra itu sama atau bagaimana, Dok? Oh, baik. Saya akan coba sedikit jelaskan tentang perbedaan antara endometritis dan juga biometra. Biometra tadi seperti yang sudah kita jelaskan bahwa biometra itu sendiri merupakan adanya akumulasi nanah pada rahim anabul begitu. Sedangkan endometritis itu sendiri merupakan tahap awal sebelum terjadinya biometra. Yang mana endometritis merupakan peradangan yang terjadi pada dinding rahim yang kemudian dalam tahap lanjut jika tidak segera ditangani maka akan menjadi biometra. Begitu, Dok. Oke, baik. Berarti endometritis itu tahap awalnya dan nanti hasil akhirnya itu biometra. Ya, gitu. benar. Kalau tidak segera ditangani maka akan menjadi biometra. Lalu katanya, Dok, biometra itu ada dua tipe, terbuka dan tertutup. Dokter boleh jelasin nggak perbedaan antara biometra yang terbuka dan biometra tertutup? Oke, untuk perbedaan dari biometra terbuka dan tertutup itu sendiri, yang pertama yaitu pada biometra terbuka itu biasanya gejala yang dapat kita amati yaitu adanya nanah atau cairan yang keluar dari vagina atau vulva kucing maupun anjing. Sedangkan pada biometra tertutup itu biasanya nanah itu sendiri terakumulasi di rahim dan tidak ada gejala seperti biometra terbuka tadi. Yang mana kalau biometra terbuka kan tadi kita bisa lihat ya bahwa adanya nanah yang keluar atau leleran yang keluar dari vagina. Sedangkan pada biometra tertutup itu dia tidak ada leleran yang keluar. Jadi dia cuma terakumulasi di rahimnya itu sendiri, Dok. Baik. Oke. Lalu penyebab si biometra ini apa, Dok? Oh, kalau biometra biasanya bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu ada infeksi bakteri, ada faktor hormonal, dan infeksi bakteri itu tadi itu bisa disebabkan oleh perkawinan dengan anjing liar begitu, Dok, dengan pejantan yang tidak steril lah kita bilang kayak gitu. Dengan pejantan yang mungkin udah ada infeksi ya, saluran kemihnya. Ya, benar. Gitu ya. Kalau yang faktor hormonal itu terjadi pada saat fase estrus, yang mana pada saat estrus itu biasanya dinding rahim akan terbuka. Pada saat rahim terbuka dan lingkungan sekitar anabul itu kotor, itu bisa menjadi pemicu bakteri masuk ke dalam dinding rahim. Dan kemudian setelah fase estrus biasanya ada fase luteal, yang mana pada fase luteal itu progesteron akan tinggi dan itu menyebabkan dinding rahim menutup, sehingga pada saat rahim tadi terbuka dan bakteri masuk, lalu masuk ke fase luteal dan tiba-tiba karena progesteron tinggi dan udah tertutup, jadi bakteri tadi bakal terkumpul di dalam, Dok. Sehingga menyebabkan infeksi di dalam rahim dan menyebabkan adanya kumpulan nanah atau akumulasi nanah begitu, Dok. Oke, baik. Lalu untuk pengobatannya itu bagaimana, Dok? Apakah bisa kayak kita treatment dengan obat? Apakah harus dengan operasi? Itu bagaimana? Sebenarnya kalau untuk penanganan pada kasus biometra itu ada dua. Itu ada hormonal, terapi hormonal, dan juga dengan operasi kayak gitu. Kalau hormonal sendiri itu biasanya memiliki beberapa kekurangan, Dok. Mungkin memang dari hormonal itu si kucing ini masih memiliki
uterus dan juga ovarium begitu. Tetapi pada saat kita induksi hormonal dan nanahnya sudah kita keluarkan, tidak tertutup kemungkinan bahwa akan terjadi infeksi ulang begitu. Sedangkan kalau kita lakukan treatment dengan pengangkatan ovarium dan juga uterus dengan istilah ovariohysterektomi atau steril pada kucing tersebut, maka itu akan mencegah terjadinya infeksi berulang, Dok. Ada yang kelupaan tadi, Dok. Nah, kan piometra itu ada dua, terbuka dan tertutup. Nah, gejalanya itu kan satu yang seperti ada keluar leleran dari vulvanya. Lalu ada nggak sih, Dok, kayak gejala-gejala yang lain gitu untuk melihat, wah ini kucing kok kayaknya beda sih dari yang lain gitu. Oke, sebenarnya selain adanya leleran pada vagina, itu gejala lain yang biasa terlihat pada kucing piometra itu sama seperti gejala penyakit pada umumnya aja, Dok. Itu ada dehidrasi, ada lemes, nafsu makan menurun, sama dia tuh biasanya frekuensi minumnya lebih banyak. Kenapa? Karena biasanya dengan adanya akumulasi nanah pada rahim itu dapat menyebabkan sepsis pada organ lain juga seperti ginjal, sehingga adanya kerusakan pada ginjal itu yang menyebabkan kucing yang mengalami piometra lebih sering minum dan juga sering pipis. Kemudian pada piometra tertutup itu sebenarnya buat tanda atau gejalanya agak susah buat kita deteksi, tapi bisa traumatik jika kucing tidak birahi dan biasanya juga ada distensi atau pembengkakan juga pada abdomen begitu, Dok. Dan kalau memang sudah ada tanda-tanda seperti itu, Pak Oren mungkin bisa langsung bawa ke dokter hewan, Dok. Oke. Berarti gejalanya itu yang tidak birahi-birahi nih Pak Oren, kalau misalnya kucing atau hewannya di rumah itu tidak ada menunjukkan gejala-gejala birahi, udah beberapa lama, itu patut curiga apakah ada sesuatu di dalam rahimnya, better dibawa ke klinik untuk diperiksakan gitu. Oke, kita udah tahu tuh perbedaan endometritis dan piometra. Yang pertama, piometra terbuka tertutup, ciri dan gejalanya, penyebabnya apa, lalu treatmentnya, dan gold standard treatment si piometra ini adalah operasi biar tidak terjadi pengulangan-pengulangan infeksi atau pengulangan-pengulangan yang terjadi pada rahimnya gitu Ya, kan. benar, Dok. Lalu mungkin Pak Orange banyak yang penasaran bagaimana cara untuk kayak pencegahan biar si piometra itu tidak terjadi gitu, Dok. Sebenarnya untuk langkah pencegahan itu terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama itu, jika Pak Oren ingin anabulnya memiliki keturunan, itu dapat dikawinkan. Tapi ada syaratnya, yaitu harus dikawinkan dengan hewan pejantan yang benar-benar sehat. Tetapi kalau memang dari Pak Orennya sendiri tidak ingin kucingnya itu memiliki keturunan, alangkah lebih baiknya kucing tersebut disteril, Dok, gitu, Dok. Lalu, Dok, itu kan memang pilihan yang terbaiknya itu disteril jika tidak mau si kucingnya itu mempunyai keturunan. Nah, usia yang ideal untuk kita mensteril hewan itu kapan, Dok? Usia untuk ideal untuk kita steril hewan itu biasanya pada betina itu pada usia mulai dari 6 bulan, Dok. Nah, yang mana di sini sebenarnya kan steril itu selain untuk kontrol populasi juga tadi seperti yang saya jelaskan untuk mencegah terjadinya penyakit pada rahim kucing itu sendiri dan juga penyakit kelamin menular lainnya pada kucing begitu, Dok. Dan justru untuk hewan yang sering berkembang biak, untuk yang sering melahirkan itu juga bisa meningkatkan resiko piometra juga ya, Dok, karena pasti akan ada perubahan-perubahan hormon yang terjadi setelah lahiran. Jadi kalau misalnya mau di breeding nih kucing ataupun anjingnya, jadi perlu diperhatikan antara jarak kelahiran satu periode ke periode yang lainnya gitu. Dan untuk idealnya itu sih minimal di 6 bulan ya, gitu ya. Oke, sudah clear semua. Oh iya, satu lagi, jangan pakai pil KB. Mungkin banyak orang-orang di luar sana yang sangat-sangat ngide untuk kucingnya untuk tidak hamil, tidak kawin itu dipakein pil KB. Justru pil KB itu meningkatkan resiko untuk terjadinya piometra Ya, itu. benar, Jadi Dok. hormon di dalam si tubuh hewan itu sangat-sangat kacau. Ya, hormon jadi tidak stabil ya, Dok, ya. Oke. Kayaknya sudah cukup, sudah lengkap sekali dari Dok Engla. Ya ampun, terima kasih Dok Engla sudah datang kembali, di Dok. Tech Talk Vet. Mungkin nanti di pembahasan selanjutnya ada Dok Engla lagi. Boleh di komen, boleh request mau Komen. Mau bahas apa ya bahas apa lagi berikutnya? ya gitu.
Oke, cukup sekian Pak Oren. Semoga video kali ini sangat-sangat berguna. Lalu boleh diklik like, subscribe, dan boleh di-share video ini supaya Pak Oren di luar sana mendapatkan informasi yang sangat-sangat berguna ini. Oke, see you next video Pak Oren. Bye-bye. 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 Kata Dokter Aurel gitu, bye-bye. Nah, itu. Putri bersama saya. Ya, Camila. Kristi berisi. Halo Pak Oren. Bentar dong. Heran banget bapak betul. Ya.